Oke friend, kembali lagi bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue berada di markasnya Bengkel SF. Ini bersama di sini dengan Cing Kohar, Bang Bule, Iya. dan juga Pak Eko atau Bang Catur. Asik. Ini Cing, kita mau nanya-nanya nih Cing. Ya kita sharing-sharing aja ya, ngobrol-ngobrol santai aja Cing ya. Ini banyak yang teman-teman yang belum tahu di bengkel sini nih sebenarnya spesialis betina atau ada burung semuanya Cing, jantan atau yang lainnya gitu. Iya, lovebird. Lovebird ya, Cing? Khususnya lovebird lah ya. Ya lovebird dari PAUD Ah. sampai nggak jantan nggak betina sama. Yang penting paruh bengkok. Betul Mas Bul? Nah kalau yang dibawa kegantangan kan seringnya kan betina tuh Cing. Itu kalau Cing Kohar nih dari dulu nih ya, julukannya kan memang rajanya betina nih. Waduh. Rajanya betina. Serem kayaknya tuh. Rajanya betina Mas Bul. Kalau udah ngeliat lovebird betina itu kayaknya wah ini jadi nih gitu. Itu yang dilihat nih Cing, gue pengen tahu yang dilihat tuh sebenarnya betina tuh apanya sih kok feelingnya oh ini jadi nih, ini wah ini mah nggak bisa gitu. Apa ya? Betina tuh punya kriteria sendiri dibanding jantan gitu. Dia bawa irama lagunya juga rapi kan. Kalau betina tuh beda sama jantan. Kadang-kadang jantan agak apa ya, dan untuk lagu tuh lebih kuat dibanding jantan. Oh lebih kuat di Kadang kan jantan tuh ada yang ngunci sekian lama dimainin, ada yang lagunya jadi rusak. Nah kalau betina tuh kita selama megang betina tuh stabil gitu lagunya, bawain irama lagunya stabil. Nggak berubah. Oh nggak berubah ya. Nah Cing, betina semua betina bakalan bisa jadi asal ngerawatannya bener atau berdasarkan bakat tuh Cing? Sebetulnya tergantung burung sih. Tergantung burungnya juga. Tergantung burung, sama kayak kita milih-milihin pemain bola juga kan gak semuanya jadi pemain bola. Nah, benar-benar. Begitu. Ini makin asik nih obrolan. Lanjut Cing. Lanjut Azul. Lanjut. Terus Iya nggak semua sih, terutama kita tuh lebih seneng dulu tuh kalau betina tuh durasinya dulu sih, durasi. Kesini-sini juga kita punya jantan juga lumayan banyak juga ya Mas Buda. banyak bahan-bahan banyak. Betina Kalau- juga ada. Termasuk betina yang ini tuh yang baru tuh Nyai ya? Nyai. Nyai ronggeng. Nggak apa Nyai. Itu yang orbital durasinya baru. satu tarikan habis kelar pokoknya ya. Kali tarikan kelar tol di Cipali. Kalau lagi pengen namanya burung kan, kalau lagi mau panjang-panjang, kalau lagi mau pendek. Iya benar. Cuma kan di gue sendiri ngelihat di KBC waktu itu keluar 4 menit tuh ya. Ya Bang ya. Waktu hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Itu bener-bener keluar 4 menit tuh dari awal sampai akhir itu bener-bener selesai gitu. Buset, saya bilang edan juga nih burungnya sampai sepanjang itu gitu. Nah Cing, ini kembali lagi ke betina nih. Karena banyak banget teman-teman di YouTube ini kalau ngangkat konten betina tuh pada tertarik gitu. Mungkin banyak juga yang pemain-pemain yang playernya tuh betina gitu. Oh, jadi ada sedikit tips nih untuk betina ya Mas Bul? Betul. Kasih Nah, tips. boleh nih tipsnya apa nih? Untuk seluruh para kicau mania, terutama yang seneng sama burung-burung durasi betina, rawatnya ya jangan terlalu, ada sih sebagian burung tuh yang maunya kencang, ada yang sebagian burung maunya low burungnya, jadi ada yang seneng mandi. Tapi kalau kita sih di sini rata pakai mandi sih pagi malam. Mandi malam Cing. Sama kuncinya tuh jangan lepas timun Jepang. Oh itu nggak boleh lepas dia. Ya nggak harus, cuman wajib kalau di sini tuh kita wajibin buat Timun. betina timun Jepang. Cing, ini nih ini kan banyak yang teman-teman konslet yang pakai timun Jepang tadi tuh. Sebenarnya bisa nggak sih pakai timun biasa gitu? Dulu juga awalnya kita tuh sebelum pakai timun Jepang tuh pakai timun biasa, cuman Ah. timun biasa itu kurang tahan lama Mas Tanto. Oh. Dan beraknya Beda. juga, beraknya juga Gampang di air. gampang lumernya gitu ya kalau itu ya. Dan agak lendirnya tuh beda. Oh. Konsumsinya juga kan pasti beda tuh ya. Jadi dari lebih efektif pakai timun Jepang. timun Jepang. Gitu. Untuk teman-teman gandangan ya coba aja sering-seringin pakai timun Jepang sama dirutinin mandi malam dicoba untuk mempertahankan durasinya burung. Oh itu Iya. tuh mempertahankan durasi di situ. Iya, Mandi malam sama pakai timun Jepang. timun Jepang. Nah kalau mandi malam itu kalau ngeliat nih Cing ya, sempat ngeliatin perjalanan dari Cing Kohar juga tentang betina ini, mandinya bener nggak Cing itu sampai berliter-liter Cing?
Iya, ada yang sebagian burung tuh kalau yang didingin cocok, dia coba ditambahin dari 2 liter dulu sih nyobanya kita juga. Oh, pertama dari 2 liter. Iya, jangan langsung dikibar 6, ntar kaget. iya. Sakit, ntar kayak pernah temen tuh, burungnya mungkin nggak biasa dingin. Dia coba praktekin yang langsung pakai 8 liter, ditambah mandi es. Ya akhirnya malah jadi bunuh burung, bukan. Oh. Jadi ada yang kuat, ada yang enggak juga ya? Iya, jadi makanya cobanya dari awal jangan banyak-banyak, maksudnya 2 liter dulu, satu botol yang kuning gede tuh kan ada tuh yang isi 2 liter. Coba pakai yang 2 liter, nanti kalau udah biasa pakai 2 liter, kayaknya ada perubahan nih sedikit nih, tadinya 30 kok sekarang bisa sampai 40 nih, tambahin lagi 4 liter gitu. Jadi nambahnya sebotol. Sebenarnya mandi malam itu bisa nambah durasi atau gimana, Cing? Kita sih di sini ngalamin burung setiap mandi malam tuh ya alhamdulillahnya ya nggak jantan nggak betina ya durasinya yang tadinya 30 tuh jadi molor bisa sampai 40 bahkan sampai bisa maksimal. Gitu. Ya berubahnya sih di situ. Gitu ya Mas Bul. Nah, Cing. Ini teman-teman mungkin bingung juga nih. Ini kan tadi sempat disampaikan juga sama Cing Kohar. Ini burung betina ada yang mau dikencengin, ada yang mau digendut. Nah, itu Cing. Ini mana nih burung gua yang harus dikencengin yang mana, yang kudu dikendorin yang mana? Nah, gitu. itu baik lagi. Ada ketika burung itu kena mandi malam, terus kok durasinya malah nggak keluar. Oh. Dan malah tidur. Ah. Nah, itu cobanya mandinya pagi, pakannya kenceng, jemur sebentar gitu. Itu tipikal burung yang harus kenceng. Berarti burung ini harus ada fight, benar-benar fight baru mau keluar durasi. Gitu. Tapi kan sekarang tuh balik lagi Mas Ando. Iya. Gantangan itu kan sekarang lebih banyak PAUD ya kadang-kadang ya, gantang Betul. ada burung-burung pasang-pasang gitu ya. Jadi ketika kita bawa burung yang fight ini kita bingung, nggak ada gandengan. Sedangkan burung-burung fight itu harus ada ngecik baru mau buangan ya. Gitu. Banyak tipikal burung tuh kayak gitu. Kadang-kadang yang orang belum paham ketika pegang yang harus pakan kenceng gini begitu gantang nggak maksimal karena sebelahnya burung PAUD atau burung-burung yang sekarang tuh zamannya itu sardot apa sih disebutnya? Iya, Sardot. Sardot apa Mas Bul? Melek Sardot. Mermelek. Gitu jadinya. Jadi pakan kenceng tadi sebenarnya kalau pas lagi di badan dia pas dapat lawan yang bagus juga sebenarnya kerjanya oke ya. Betul. Makanya kita harus sering-sering bawa burung 2 tuh Mas, tapi nggak apa-apa ya. Jumper gitu ya. Sering-sering aja burung, jadi kan gantangan rame ya. Oh iya. Saya demen tuh kalau pemain semuanya pakai jumper anjing. Iya. Oh, itu gurih banget. Pakai dong, burung pakai kita biar jumper. Iya. Enak gitu kalau pakai jumperan semua enggak sih. 30 orang udah full gantangan ya enggak? Iya. Gitu jadi. Ya tipsnya sih tergantung kriteria burung kita di rumah seperti apa. Jadi jangan ngikutin setiap burung harus kayak gini kan, setiap burung punya beda-beda masing-masing karakter. Ya banyak orang yang salah tafsir tuh yang di sini nih. Burung ini harusnya kenceng, burung ini harusnya low gitu kan. Iya, betul. Ya. Jadi semua orang tuh ngikutin, kadang-kadang ngikutin kita kan mandi malam. Kita juga kadang-kadang ada yang burung sebagian nggak mandi malam. Ya, Mas Bul ya. Cuma mandi pagi aja. Ada yang perutnya mandi pagi deh, bahkan ada yang perutnya dikerodong. Nah, itu kalau mandi pagi dimandiin atau pakai cepuk, Cing? Mandiin betul. Mandiin. Sisanya kasih cepuk, kalau dia kurang kan bisa nambah. Betul. Jadi sesuai suhu badan burung itu sendiri. Jadi jangan dipaksain gitu. Nah, kalau dari mandi udah tuh. Kalau dari pola penjemuran betina nih, Cing. Itu kudu dijemur kenceng atau sebatasnya kebutuhan dia itu sampai di mana, Cing, nandainya, Cing? Iya, sebetulnya sih kita tuh jarang jemur kena matahari langsung sih kalau betina. Jadi ini matahari di sini, ini sebelahnya nih yang nggak kena matahari, jadi cukup diangin-angin gitu aja. Anget-anget gitu. Betul. Untuk menjaga dia lebih stabil. Karena kalau kena jemur terlalu kencang juga, birahinya cepat naik kalau betina. Gimana Bu? Oh, jadi kalau betina ini justru kita tekan untuk di birahinya di bawah terus ya? Iya. Kalau burung pagi juga kan jemur kencang juga kan nggak bagus juga kan. Di atasnya cuma ngebret doang, nggak mau ngebuang. Mungkin ada sebagian burung pemain-pemain teman yang lain juga ada yang perlu jemur kencang kan, kita juga belum dapat yang begitu. Nah, ini kan banyak teman-teman kita yang kadang-kadang salah mengartikan gitu. Betul. Banyak yang suka dijemur dari pagi sampai ketemu sore gitu Ya, kan. lupa apa gimana? Ada yang sengaja. Oh, ada yang sengaja apa Ada yang sengaja gitu. Karena burung ini nggak jalan-jalan pusing dia kan. Dengan berpikir
penjebolan birahi tadi. Kan ada tuh istilah dulu-dulu tuh ya, Heeh. yang tentang penjebolan birahi. Kalau udah jebol birahi bakalan jadi konslet gitu. Kita Itu gimana Cing tentang istilah-istilah Iya. itu Cing? ada tips sedikit juga tuh. Nah, gimana Cing? Dulu kita pernah burung tuh dari Pekter Mas Anto. Dan ini pun betina gitu kan. Burung Pekter durasi tadinya. Kita nggak tahu nih burung tahunya jadi konslet, cuman kita biasa pakai pakan kenceng tuh Mas Anto. Ya sama tambah vitamin lah buat penunjang. Maksudnya nggak ada vitamin yang buat konslet tuh nggak ada. Nggak ada Cing? Nggak ada vitamin yang buat konslet, tapi itu untuk penunjang dan untuk pengkacuran burung. Ada yang kan ada suplemen biar ini nih burung tambah nafsu makan, Betul. jaga kesehatan burung juga. Tahu-tahu Buat stamina. kita konsumsi itu setiap hari itu pakan kenceng, jagung, udah apa aja, udah kangkung. Setiap dikerodong burungnya juga gacor gitu. Tapi kalau diturunin nggak pernah mau nyisir, nggak taunya burungnya itu konslet. Awalnya tuh Pekter burung dulu. Dan jadi konslet. Kita mandi nggak jemur tapi pakan kenceng. Itu dulu betina. Cing, boleh tahu nggak Cing? Udah berapa konslet jadi di sini Cing? Aduh lupa juga ya gitu. Orang ngitungin. Ini sampai bingung nih kalau nyebutin ya kayak Orang kehitung. Orang kehitung ya. Orang kehitung. Ya, makanya pada kemana kali burung masih Ya namanya burung kan berganti-ganti. Cing, oke ini Baik. kalau itu kayaknya susah dijawabnya karena saking banyaknya nggak kehitung. Lovebird, betina, konslet yang masih jadi idaman sampai sekarang, yang ada di sini, yang ada di bengkel Cing. Yang saat ini ya, yang dari dulu gitu. Dari dulu sampai sekarang itu Nggak. ada nggak yang jadi idaman gitu? Ya nggak ada sih sebenarnya yang jadi idaman yang buat saya tuh jadi bisa, yang buat saya jadi ini tuh yang ngajarin saya ada tuh burung dulu tuh namanya Bulan. Gitu. Pertama kali tuh ya Cing. Pertama kali. Oh, Dan sayang itu burung yang kucing. tadi kita bilang burung ini Pekter, terus jadi konslet. Gitu. Dari pakan kenceng. Sebenarnya sih kita dulu juga nggak tahu Mas Anto, konslet ini seperti apa gitu kan. Cuman berhubung ini efek kondangan gantang gitu. coba ini, cuman kita tuh dulu nggak jarang betina itu dijemur kencang gitu. Jadi mandi bisa itu sehari itu emang berhubung kita uang tiket nggak ada buat lapangan, burung ini gacor di rumah, aku tak-atik di rumah gantung, bikin tiang sendiri kan tuh yang tiang kayak di depan tuh kan, gantang-gantang. Sedangkan mau ke lapangan antar kondangan lagi, ini penyedit tinggal 30-30-nya, udah di rumah aja lah kulit-kulitnya. Akhirnya tuh jadi sehari itu satu hari itu mandinya sampai minimal 3 kali, itu minimal. Sehari 3 kali mandi. Kalah saya aja mandi kadang-kadang cuma 2 kali itu maksimal. Burung bisa 3 kali pakai sampai 6 kali mandi. Dari pagi ketemu malam. Jadi lah itu sebulan konslet. Gitu. Efek sebenarnya sih, makanya kalau kita ngerawat burung itu harus sedikit, walaupun kita ini paham dari YouTube, dapat masukan dari YouTube, tetap perhatiin burung kita. Jadi gitu. Jangan ngikutin YouTube, ngikutin orang, jangan. Ada satu yang jadi pedoman, tapi kita sambil kulik burung kita nih, harus dipelajari juga gitu. Itu dulu karena efek kondangan mulu Mas Tanto, jadinya gitu dapatnya. Efek kondangan jadi bisa burung konslet banyak malahan ya. Jadinya termasuk burung itu satu, saya jadi belajar buat betina tuh, oh gini gitu. Cing, ini kan mitos atau enggak mitos nih ya? Gimana tuh? Kalau ada betina, ada jantan, katanya dua-duanya jadi susah buat jadinya gitu. Karena yang satu manggil, akhirnya birahinya tuh nggak terkontrol terus gitu. Nah di sini kan ada betina, ada jantan juga dan juga banyak yang jadi gitu. Itu mitos atau gimana Cing? Mitos mungkin ya. Mitos itu ya? Nggak ada. Sebab gini, kita nih kalau ngelatihnya burung nih betina di gantangan, kan di gantangan nggak harus betina semua. Betul Mas Tanto? Betul. Ada jantan, ada paut. Ntar kita gantang nyalain orang. Alasannya Ada paut sebelahnya, orang dia kan sama-sama beli tiket, toh sama-sama lovebird. Jadi mending dibiasain di rumah, ketika nanti di rumah udah biasa, mungkin digantangkan kan jadi biasa. Oh lebih mapan lah Cing. Lebih mapan betul. Jadi kan nggak boros-boros tiket tuh. Jadi untuk ngeproses tadi itu supaya betinanya jadi konslet tadi, itu nggak pengaruh ya? Ada jantan di rumah gitu ya? Enggak. Dulu saya tuh belajar kayak gitu tuh nggak beda-bedain tuh dari almarhum dulu. Almarhum Aka Bandung dulu. Ketika saya main ke sana itu, ya beliau tuh termasuk idola saya juga lah ya. Oh ngasih pelajaran saya gini, jangan dibiasain. Udah biasain aja sama Pak temen. Toh ntar digantangkan ketemu. Gitu. Kalau di rumah udah biasa, jadi kan digantangkan lebih kuat, nggak terganggu. Tujuannya sih itu. Jadi makanya kita nggak pernah bedain jantan mau betina mau paut. Oke Cing, ini
Ini kalau gua sharing-sharing kayak gini nanya mulu nggak apa-apa Cing ya? Nggak apa-apa. Selagi kita bisa jawab, insya Allah kita jawab. Selain mewakili dari teman-teman yang ada di YouTube, ini mewakili perasaan saya juga Cing. Aduh perasaan. Ini bawa perasaan itu nih Bang. Perasaan apa nih Mas Anto? Ya itu tentang betina tadi Oh. Cing. Oh, kayaknya Mas Anto punya betina nih Mas. Mas punya nih di rumah nih. Cing, Baik. itu apa? Kalau betina tadi Cing. Nah tadi kan dari mulai pakan udah dibahas, mandi dan juga cara jemurnya. Itu sebelum jadi, apakah burung betina tadi kudu disinggilin dulu atau udah punya pasangan Cing? Sebetulnya ya bukan betina atau jantan ya. Sebetulnya sih lebih bagus proses dari kita itu disinggil dulu, Single dulu. dijamper setiap burung beda-beda kandang gitu. Jadi jangan kerodong-kerodongin. Mau itu dia istirahat, mau itu dia dalam mandi atau penjemuran sendiri-sendiri. Nah nanti ketika udah selesai jemur, nah itu baru dipisah-pisahin untuk ngeliat materinya udah sampai mana jadinya. Biasanya ada perubahan lagu burung tuh mulai perawatan gitu misalnya. Ya kalau jawab sekarang, kalau kata-kata pemain sekarang tuh minor gitu ya. Oh iya. Saya minor, dia minor kayak gitu. Oh. Gitu. Jadi proses biar single dulu Cing ya. single. Nah, mungkin juga teman-teman di YouTube juga banyak yang nanya kapan waktunya pemasangan dari si betina tadi setelah gacor atau disebut udah bulan keluar dan segala macamnya sampai jadi minor, itu waktunya masanginnya tuh kapan Cing? Gitu. Waktu masanginnya entah ketika dia udah pengen ya Mas Bung. Enggak. Jadi kalau pas masangin itu kita sih biasanya nunggu burung ini sampai keluar maksimal lah gitu, gacor. Ketika dia malam mau bunyi, pagi mau bunyi, sore mau bunyi, udah stabil nih gitu. Di waktu-waktu tertentu, nggak nunggu waktu-waktu hanya malam atau ini baru kita pasang. Gitu ya Mas Bung ya. Nah, kalau betina itu Cing dipasanginnya sama betina atau sama jantan Cing? Yang bagus itu. Kan ada juga yang betina sama betina konslet ada juga. Ada yang perlu betina sama PAUD, Ah, ada yang perlu betina, ada yang perlu ini burung harus pakai jantan gitu. Cuman resikonya ketika kita pakai jantan burung ini nelor. Biasa namanya burung kan pasti kawin gitu. Betul. Itu gimana Cing cara ngatasinya kalau sampai dikawinin kayak gitu? Ya kita kawin aja. Termasuk burung yang baru kita ini juga nelor. Nyai itu pun nelor. Baru tadi nelor ya Mas Bud ya? Ya Tur ya, kita gandeng nelor. Itu nggak masalah itu ya? Ya alhamdulillah sih gitu dulu. Jo, Bulan, Baret dan yang lain tuh ya betina-betina nelor juga. Cuman bedanya dulu si Bulan ini pakai betina sama betina, ada yang sebagian dulu pakai PAUD dan kebanyakan sisanya pakai jantan semua. Cing, kalau konsletan betina sama konsletan jantan nih, kalau suruh milih gitu, kalau dari Cing Kohar pribadi itu enakan mana sih? Ya, kalau lebih simpel rawatan ya jantan sih sebetulnya. Jantan ya? Jantan. Jadi nggak kita sibuk-sibuk terlalu mandiin sampai banyak basah-basah banget gitu. Nggak terlalu keluar ngembun. Kalau kita betina. Oh itu kalau betina diimbun juga Cing? Pakai. Jadi ketika dia udah mandi kan, karena mandinya kan basah gitu Mas Anto. Masa ya kita langsung masukin gitu kan? Nunggu sampai kering dulu. Nah nunggu keringnya kan temponya karena ini mandinya lebih banyak, yang jantan lebih sedikit. Jadi kan lebih keringnya lebih lama. Itu doang sebetulnya. Ya, sebetulnya sih nggak perlu sampai diimbun ini banget sih. Contoh kita mandi ini itu habis Isya gitu ya, atau jam 8 atau orang jam 8 gitu ya. Jam 8 itu cukup sampai jam 11 maksimal. Jangan lebih, karena burung juga perlu istirahat. Gitu. Siap. Kecuali besok ada event nasional atau apa boleh tuh kita ngebun lama-lama. Biar burung kita sampai maksimal. Kalau rawatan harian biasa ya jangan dipaksa diporsir. Nah Cing, pertanyaan pamungkasnya nih terakhirnya Oh, Cing. ya, pamungkas nih. Wah, Pemain bola. itu burung betina kan kita dorong untuk dibirahi di bawah tuh Cing ya. Supaya nggak birahi dan segala macamnya, bahkan penjemurannya pun juga panas di sini, kita jemurnya di sampingnya. Betul. Itu kalau betina nggak ada birahinya, terus dia mau ngekeknya tuh dari mana Cing ya? Nah itu kan tadi saya udah bilang ada karakter burung yang maunya diginiin, ada karakter burung yang harus kenceng. Itu Mas Tanto. Nanti ketika kita setiap hari rawat gitu, dan dia akan jadi terbiasa gitu. Kalau terbiasa dia gacor, kita bentuknya berarti kita bentuk burung ini ketika nol dia mau bunyi gitu Mas Tanto. Ya paling penunjangnya ya kita pakai ya vitamin gitu ya, sekitar 3 tetes dan seminggu 2 kali
untuk penunjang supaya burung kita ini sehat terus Cing. Betul Mas Anto. Siap. Bukan karena Konslet. untuk menuju ke konslet tadi ya. Walaupun kita jual vitamin juga kita bilang kan nggak ada orang yang konslet dari vitamin, cuman penunjang dan mungkin itu mempercepat untuk bentuk lagu atau apa gitu. Oke, siap nih, mantap nih. Mas Bul ada tambahan nggak nih? Cukup. Si penting vektor kalau kata Mas. Jatuh ya. Bang Jatuh ya. Jatuh juga termaksud Ah, punya betina yang ya udah. ya betul. Mungkin kemarin udah pulang ya. Bukan cing, bukan rezeki cing. Oh, bukan rezeki. Itu di tempat saya pemburu los kan itu. Wah, ini orangnya nih berarti ini orangnya. Iya, sampai mau dibikin baju pecinta resta ya, pecandu resta. Kasih tips sedikit orang dengan perawatan burung catur yang itu perawatannya dong. gimana Kan tuh? itu betina juga tuh. Betul. Ya, rayopan sih nggak neko-neko, Om Tanto. Nah, Kagak mandi, nggak jemur, cuman main bun aja. oh itu malah nggak mandi, Nggak jemur, nggak jemur, main bun aja. bun aja lah. Itu sebenarnya simpel ya, enak ya. Simpel emang dasar kalau itu kan burungnya nggak rewel. Jadi burung Nah, tanpa. Pak Eko itu kan sempet apa namanya, agak nyabut ya itunya ya. Iya nyabul, Itu apa dikasih pakan kenceng atau gimana itu Pak? bahkan polosan Om Tanto. Pakan polosan ya. Polosan. Burung kalau habis mandi dia nyabut dulu. Kalau lembur sendiri Oh. Oh jadi kalau dia walaupun mandi sendiri tetap nyabut itu. tetap nyabut. Oke. Oke nih untuk obrol-obrolannya nih, Cing Kohar, Bang Bule, Bang Catur, terima kasih banyak nih saya udah diterima di markas bengkel SF juga nih ya. Nih kalau saya main-main lagi nggak apa-apa di Cing. Boleh dong, Sering-sering aja, boleh. Karena Selalu terbuka. Saya yakin pintunya. nih abis ini naik, konten ini naik, saya yakin di kolom komentarnya itu nanti ratusan komentar yang komentar nih untuk apa, Bang tolong dong tanyain ke Cing Kohar untuk kalau burung saya begini itu bagaimana perilakunya, bagaimana penanganannya itu udah pasti banyak nanti Cing. Nggak apa-apa Cing ya? Gak apa-apa, nanti juga insya Allah kita bisa kan, ini lagi mau bikin konten lagi nih, jadi Nah, kita bisa siap. bareng-bareng nanti. Cing, kita langsung channelnya Cing, kalau itu Cing. Channelnya masih, namanya masih masih dibikin, tapi nanti Oke. kita minta bantu secara mau Mas Tanto. Siap, apa nama pokoknya. Oke cukup ya Cing ya. Hmm. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.